Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar semuanya yang ada di medsos kita yang luar biasa sore hari ini. Masya Allah ya. Ada di Instagram juga, ada di TikTok, ada juga di YouTube channel kita. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Masya Allah, hari ini juga Alhamdulillah cerah banget ya, mulai dari pagi tadi. Waduh, matahari sudah bersinar terang ya, mulai jam 7 ya. Tadi yang sempat olahraga juga selamat, Anda semuanya sudah olahraga di pagi hari. Masya Allah, minimal kita ikhtiar ya, ikhtiar untuk menuju sehat gitu ya Pak ya. Oke, bersama saya hostnya Umma Ida Fitria Swandi dalam podcast Abah dan Umma. Luar biasa ya, ini yang lagi ngehits pokoknya ya, di mana-mana ya. Kita sapa dulu yang ada di Instagram. Halo, yang ada di TikTok juga selamat bergabung. Oke, semuanya. Nah, terima kasih like-like-nya juga ya. Di YouTube juga yang stay tune YouTube. Masya Allah ya. Nah, hari ini ada yang spesial juga. Setiap hari ada yang spesial pokoknya ya. Ada tema-tema yang luar biasa. Ada narasumber yang ya tentunya sangat ini ya, sangat profesional. Profesional juga sangat nyaman di hati gitu ya, penjelasannya Masya Allah gitu ya. Oke, kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umma yang selalu ceria gitu ya. Ini Abah Ustadz Safrizal, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Kita hari ini temanya ini ya, Temanya ringan aja, black. Umma. Iya, ini bajunya black. Oke. Oh iya, black. Kan malam Jumat ya. Malam Jumat ya. Oke, malam Jumat. Malam Jumat Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Tapi nggak ada Begitu. hubungannya sih ya dengan black enggak ada. Enggak sih ya. Dan kita Cuman hari ini memang- outfitnya juga kebetulan saja Iya, gitu ya. kebetulan kita pakai warna hitam. Hitam. Karena kita lagi bergembira. Bergembira. Bukan berduka Iya, ya. bergembira begitu ya. Betul. Hari ini temanya luar biasa ya. 3 pesan Rasulullah kepada kita, 3 pesan singkat Rasulullah kepada kita. Ya. Nanti disimak ya, simak penjelasan lebih lanjutnya. Masya Allah, pasti Betul. nanti ringan-ringan tapi ngena di hati begitu ya. Nah, Ya, Umar. oke, Abah. Ya. Nah, 3 pesan singkat Rasulullah. Masya Allah, itu kan juga masalah 3 pesan sangat luar biasa ya. Sedikit tapi nanti menyentuh, mencakup semuanya. Semua daripada kehidupan kita ini. Nah, itu Rasulullah gitu, kalau pesan itu Iya. 3 tapi sudah mencakup semuanya dalam Semuanya. kehidupan kita. Mhm. Dan insya Allah nanti juga membawa ini ya, membawa kehidupan kita yang lebih baik begitu ya. Pastinya, Umar. Nah, lebih beriman, lebih bertakwa kepada Allah begitu. Oke. Ya, gini Abah, mengenai tema kita hari ini ya, apa jelasin nanti singkat tapi nyaman dan ngena di hati seperti biasanya. Oke, gitu. siap, Silakan Umar. Abah. Oke. Oke. Terima kasih Umar atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ihi ajmain amma ba'du ya. Semuanya salam takdim, salam hormat ya. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, amin. Karena dengan dekat dengan Allah, dengan kita selalu mengingat Allah, hati kita itu akan menjadi tentram. Iya, tentram Ala nyaman. bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Bukan hanya beristighfar aja, bukan hanya kita bertasbih aja, Umar. Kita dengan menyebut nama Allah, itu hati kita sudah luar biasa tenang, ya. Masya Allah, Karena kita gitu ya. gantungkan kehidupan kita ini kepada siapa? Kepada yang menggantungkan seluruh alam ini. Iya, kepada pemilik kita. Pemilik kita, Begitu. yaitu Allah Subhanahu Wa wa Ta'ala. Baik, Umar, seperti tadi disampaikan oleh Umar ya, sahabat semuanya, kita di sini memang tujuannya adalah untuk, sekali lagi, untuk apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr ya. Saling menasehati ya.
terutama dalam kebaikan. Dalam kebaikan, Nah, sama terus nasihat dan menasihati dalam kesabaran. Ya. Jadi sahabat semuanya yang berada di channel YouTube kami juga boleh merespon, boleh berkomentar, tapi minta tolong komentarnya yang mendidik ya, kritiknya juga yang membangun ya. Iya, begitu, Ingat ya. kalau memang segala sesuatu yang kita lakukan itu baik, insya Allah balasannya juga baik. Baik, betul. Yang sesuai. di channel YouTube, Instagram, di medsos kami Instagram juga semoga selalu berbahagia ya. Boleh DM ya, boleh ngasih masukan, boleh ngasih tambahan ilmu juga boleh. Ya, Karena ulang memang topik kita juga boleh. karena kita di sini sama-sama perlu belajar ya. Betul. Dan juga yang ada di channel medsos kami satunya yaitu di TikTok semuanya @ustadzsyafrizal ya. Boleh ya sahabat semuanya itu nimbrung, boleh semuanya, boleh bertanya-tanya, Ya. boleh ngasih masukan, dan kita bersama-sama mari ilmu sedikit yang kita punya ini jangan menunggu banyak dulu. Sedikit pun kalau memang kita bisa share, bisa kita amalkan, insya Allah akan menjadi yang namanya kemanfaatan. Al-ilmu bila amalin kasajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon rindang tapi laisal fakihah ya. Tidak ada buahnya, kan eman ya. Jadi manfaatnya itu kurang ya. Ada beberapa pohon yang tidak ada buahnya itu juga eman gitu loh. Tapi kalau memang kita punya ilmu sedikit, tujuannya di share untuk kebaikan, insya Allah Allah akan menambah ilmu tersebut dan menjadikan ilmu itu bermanfaat. Baik Uma, ini saya bacakan hadisnya Uma ya. Jadi saya selalu membaca aja supaya tidak keliru. Ini sebuah hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ahmad. Terus dari siapa? Ini dari sahabat Ayyub Al-Ansori ya. Betul. Ya. An Abi Ayyubil Al-Ansori radhiyallahu anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sahabat Ayyub bin Ansor radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah selalu meridhai beliau ya Umayyah, sahabat Rasulullah ini ya. Anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang laki-laki Umar. Umar bisa membayangkan seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Masya Allah, dano nikmati Umar ya. Kita aja cuma mengingat Rasulullah, membayangkan Rasulullah itu ABC segala macam. Pada waktu itu mereka pemuda itu datang langsung. Mereka datang langsung loh, bisa datang kepada Rasulullah. Tetapi jangan berkecil hati. Meskipun kita itu nggak pernah tahu wajah sesungguhnya Rasulullah di dunia ini, tetapi Rasulullah itu bangga dengan kita. Karena apa? Salah satu umatku itu ada yang aku banggakan. Siapa mereka yang paling beruntung? Mereka itu nggak pernah tahu aku, nggak pernah ketemu aku, tapi meneladaniku. Nah itu ya, termasuk kita ini sahabat ya. Kita belum pernah tahu Rasulullah. Semoga kita nanti ketemu Rasulullah, bisa bersilaturahim bersama Rasulullah, apalagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad ya. Terus apa? Rojul ini laki-laki ini ngendikan ya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ibni wa aujiz wa fi riwayati wa aujiz. Nah, artinya apa? Ya Rasulullah, saya minta nasihat. Ya, nasihat yang apa? Nasihat yang singkat untuk pedoman hidup saya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, faqala alaihi salatu wassalam, pertama Umayyah, wahidan ya. Idza kumta fi sholatika fa shalla sholatu muwaddi. Yang artinya adalah apabila kamu itu kumtakan berdiri ya, berdiri ataupun mendirikan sholat, menunaikan sholat. Sholat itu memang kan didirikan Umayyah. Mendirikan sholat ya, fi sholatika, di dalam sholatmu, fasolla sholatam muwati, seakan-akan sholatmu itu adalah sholat yang terakhir, karena engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alias wafat ataupun alias meninggal. Berarti kalau kita diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat ya, tetapi sholat ini harus berkualitas ya, nggak usah terlalu banyak bilangannya, nggak usah terlalu banyak doa-doanya, tetapi sholat ini berkualitas. Artinya berkualitas apa? Ya nun sewu, mulai takbir, mulai niat,
kita niatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, Ya. mulai mengangkat tangan dengan membaca lafaz Allahu Akbar takbiratul ihram, terus membaca suratul Fatihah, terus membaca yang namanya sunnah-sunnah, ayat-ayat yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus melaksanakan yang namanya rukun, melaksanakan yang namanya wajibnya, melaksanakan semua rangkaian ibadah sholat itu sendiri, mulai ya ruku, bangun dari ruku, iktidal dan sebagainya sampai sujud dan sebagainya. Nah, ini ada keseriusan dalam menjalankannya, umat. Serius, berusaha untuk khusyuk. Kalau memang sholat itu khusyuk itu kan susah, umat ya. Sholat khusyuk itu sholat yang bagaimana? Sholat yang hanya berniat karena Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam sholat kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu namanya khusyuk. Cuman kita sebagai umat manusia yang notabene adalah minim iman, minim ilmu ini berusaha untuk khusyuk, umat. Nah, sering kan umat niat usolli. Nah, kenapa harus pakai usolli? Sebetulnya tidak harus, umat. Cuman dari kita ya yang mempunyai pemahaman, mempunyai keyakinan bahwa suatu harus pakai usolli itu sebagai yang namanya pelengkap, pemantap dalam hati. Coba misalnya kita dalam hati tok gini ya, niat saya surat usolli fardhu maghribi salat rakaat. Dengan dilafatkan itu berbeda. Setelah melafatkan, kita mantapkannya dalam hati, niat memang dalam hati, umayyah. Kita berniat, kita pasrah kepada Allah untuk melaksanakan ibadah sholat, itu yang banyak. Sholat maghrib 3 rakaat, ya. Jadi apa? Jadi imam atau jadi makmum lillahi ta'ala. Nah, ini namanya adalah niat bersungguh-sungguh untuk melaksanakan yang namanya sholat. Namanya kan melafalkan, ya. Jadi tapi memang nggak wajib dilafalkan. Dan bahkan mungkin ada yang bilang bahwa itu bukan kegiatan Nabi, jadi itu di zaman Rasul tidak ada, itu bid'ah. Nggak usah berbicara mengenai bid'ah ataupun tidak bid'ahnya, yang jelas perbedaan itu ada rahmatnya. Kalau yang mau pakai usolli silakan, kalau yang nggak usah usolli ya silakan, nggak usah didebatkan mengenai itu. Yang penting sholat kita itu berkualitas, artinya apa? Rukun, syarat, wajib, sunnahnya itu kita lakukan, ya kita lakukan supaya apa? Supaya sholat kita itu benar-benar sempurna. Dan kalau sempurna itu juga kemungkinan besar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin, umat, bahwa sholat yang kita lakukan ini, kita dirikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki gerakannya, kita perbaiki yang namanya lafaz bacaannya dan sebagainya. Karena sholat itu kan kegiatan yang diawali dengan niat takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan berbagai macam syarat rukun yang berlaku. Nah, itu yang pertama ya. Jadi sholatlah kamu seakan-akan sholat ini adalah sholat terakhir dalam kehidupanmu. Pasti harus serius. Harus serius, harus tumaknina, berusaha untuk khusyuk. Tumaknina, jadi begitu ya pesannya. Tumaknina itu bagaimana sih, umat? Tumaknina itu kan pada saat kita melakukan gerakan satu ke gerakan lain itu ada jedanya, gitu, umat. Misalkan pada saat kita sujud, gitu ya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ini kita merasakan niatnya itu memuji asma Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh dengan penghambaan. Ya, dirasakan. Dirasakan. Keangger itu namanya nggak ada tumak ninahnya. Jadi ada berhentinya, diteruskan dengan yang namanya rangkaian urutan yang lainnya. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua ya, wala tukallim bikalamin tak tadiru min huwatan, ya. Dan janganlah engkau wala takalam, ya, bikalamin tak tadiru min huwatan, yang artinya apa, ya, apabila engkau itu berbicara itu hati-hati, ya. Kadang-kadang pembicaraan yang notabene remeh itu juga bisa mengundang amarah seseorang, bisa menyakiti hati seseorang, umayyah. Kadang-kadang sewu ya, kita nggojoki orang, kita membuli orang, kita memanggil dengan panggilan-panggilan yang notabene itu tidak menyenangkan, ya. Itu juga bisa menyakiti hati orang. Misalkan nih, ada orang yang mohon maaf kulitnya kebetulan agak samar, agak kehitam-hitaman gitu, kita panggil bon. Nah, misalkan lah, kalau panggilan itu tidak menyenangkan dan si yang mempunyai kulit yang kurang
kuning las tadi itu nggak terima, otomatis kan menyakiti. Cuman memang tidak diomongkan, tapi apa? Ya Allah, wong dilecek ngenyek aku yang Iya. aku dengan sebutan Ambon. Gitu ya. Iya, menyakiti hati, nggak boleh ya. Nah, kenapa kok Ambon? Karena kan guyonannya orang Ambon itu kan hitam-hitam itu Umayyah. Tapi padahal juga kita nggak boleh menyentuh, menyatakan ataupun mengolok-ngolok daripada yang namanya visi seseorang, kan nggak boleh Kok ada orang yang hidungnya itu besar, hidungnya kecil, matanya blolok-blolok dan sebagainya. Nah, itu semuanya nggak boleh. Semua ciptaan Allah, semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan-perkataan yang seperti itu itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sebuah hadis Rasulullah menyampaikan bahwa hati-hati dalam berbicara. Karena pembicaraan yang kadang-kadang remeh itu bisa menyakiti hati orang. Kalau orang mungkin dikaplok rasa kaplokannya ini sudah nggak ada, mungkin rasa sakit hatinya hilang. Tetapi kalau pada saat kita itu disakiti dengan perkataan itu masuk di hati, diiling-iling terus, diingat-ingat terus. Makanya Rasulullah SAW bersabda, pesan ini disampaikan kepada sahabat tadi itu, ya laki-laki tadi itu, bahwa jagalah perkataan dari segala sesuatu yang remeh tetapi bisa menyakiti hati seseorang. Iya, memang nyindir, nyepil-nyepil, culit-culit itu juga nggak boleh ya. Jadi seperti itu, jaga lisannya. Tapi kalau sekarang kan memang fenomena sekarang itu kan di media sosial itu juga harus dijaga ketikannya, komenannya itu juga yang positif aja. Yang penting kita itu positif aja gitu loh. Orang mau apa ini kita positifin aja. Kecuali memang orang itu sudah benar-benar melakukan maksiat, ya wes kita, kalau memang kita bisa menasihati dan sehati, kalau enggak ya kita dalam hati juga akan semoga orang itu segera mendapatkan hidayah, gitu ya. Karena atas sebuah qaul juga ada sebuah qaul juga, jadi salamatul insani fi hifdzil lisan. Jadi selamatnya manusia itu terletak pada bagaimana dia itu menjaga hifdzil lisan, menjaga daripada lisannya. Nah, kalau kita guyonan sama temen ya hati-hati ya. Pokoknya jangan sampai kadang-kadang kita batas kontrol kita itu tidak ada, terlalu akrab terus ngelonjak gitu. Jangan ya, pokoknya jangan punya niatan untuk membuli siapapun, jangan punya niatan untuk menyakiti siapapun. Dan dijaga lisannya supaya perkataan-perkataan remeh tadi itu tidak kita keluarkan dari lisan kita. Hati-hati, makanya itu pesan Rasulullah loh ya. Betul sekali. Dan yang ketiga satu lagi nih, wajam ya'sa mimma fi yadayan nas, ya, yang artinya apa? Ini berkaitan dengan kita itu qanaah Qanaah itu apa Qanaah itu kan menerima segala sesuatu yang telah Allah berikan dengan hati yang ikhlas juga. Dan kita tidak boleh berputus asa ya, karena memang kita mengharapkan segala sesuatu dari manusia. Ya, artinya kita itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berharap kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kalau kita berharap kepada manusia, ya, kepada siapapun, pokoknya manusia ya, itu memang kadang-kadang mengecewakan. Betul. Ya. Pokoknya kalau kita berharap kepada siapapun kecuali Allah, itu juga dilarang ya ya, karena memang takutnya nanti kita kecewa. Berharap kepada seseorang akan mengirimi kita nasi tumpeng, ternyata nggak datang gitu. Nggak jadi, kecewa. Kalau kita meminta kepada Allah sih pasti akan dikasih, cuman Allah tahu kapan yang terbaik, gitu ya. Jadi kita berhenti berharap dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita berharap segala sesuatu yang itu ketinggian, itu nanti malah bikin kecewa. Jadi berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berhenti mengharapkan segala sesuatu dari orang lain ataupun sesama makhluk. Nah, jadi gitu ya. Pesannya Rasulullah kepada kita juga tiga hal. Yang pertama tadi apa Yang pertama tadi sholatlah kalian semua seakan-akan besok. Sholat ini yang terakhir. Gak usah nunggu besok misalkan kita sholat maghrib ya, seakan-akan maghribnya adalah maghrib terakhir. Jadi nanti sebelum isya sudah
dipanggil oleh Allah ya, seakan-akan seperti itu. Seakan-akan seperti itu. Jadi sholatnya harus sempurna, Harus sempurna, harus berusaha sesuai khusyuk, dengan begitu. rukun dan juga syaratnya ya. Nah, sungguh-sungguh Semua harus lah. patuhi, harus berkualitas dalam beribadah. Supaya apa? Supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan khusyuk itu juga yang menentukan adalah Allah, dan urusan diterima atau tidaknya itu juga urusan Allah. Tetapi kita wajib untuk meyakini bahwa kegiatan kita, ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti ini Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya itu sholatnya diterima, ya insya Allah diterima. Ya, gitu ya. Yang kedua tadi, yang kedua pesan singkat itu Rasulullah, menjaga lisan. tafidul lisan ataupun menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang notabene remeh tetapi bisa menyinggung perasaan saudara kita. Menjaga Itu juga lisan, tidak menjaga boleh. komenan di media sosial gitu ya. Jadi harus hati-hati memang Harus hati-hati semuanya. ya. Betul. Komenannya itu yang positif-positif saja. Positif Kalau nggak aja. pengen komen agak kesel dengan postingan itu, nggak usah komen. Skip Gitu aja. skip Gampang aja, kok ya. gampang. Kok ini ada konten kreator misalkan Ya. nih, ataupun ada apa-apa kok lewat di beranda kita, ya sudah, kalau memang kita suka ya diambil hikmahnya, Suka, kalau nggak dilihat. suka ya langsung di Ya, skip aja, gampang. itu sekarang kan Skip. gampang ya. Jadi media sosial itu privasi kita, jadi boleh di-skip, boleh ditiru. Yang baik silakan contoh, yang tidak baik nggak usah dicontoh, Nggak usah dicontoh, ditiru, betul. Dan Gitu jangan ya. sampai komen-komen kita itu membuat orang yang sudah berkarya itu menjadi sakit hati Iya. Tetapi juga perlu diketahui juga bahwa yang pelaku daripada konten kreator itu sendiri ya, konten-konten tersebut juga jangan mudah sakit hati. Dihujat biasa, namanya aja kita berkualitas gitu Mbak ya. Iya. Memang di media sosial kan banyak macamnya ya. Betul Jadi sekali. seperti itu ya. Netizen itu masya Allah banyak sekali Iya, macamnya. betul, kita juga netizen. Jadi kita harus yang menyikapi, hati-hati. Harus bisa memfilter mana komen-komen yang baik dan mana komen-komen yang nggak baik. Jadi kita juga Gitu. harus berlapang dada apabila komen-komen kita ataupun apa-apa yang kita karyakan, yang kita hasilkan mendapatkan yang namanya apresiasi yang Apresiasi, nggak betul. bagus ya. Apresiasi bagus, alhamdulillah. Kalau ada yang nggak bagus ya nggak apa-apa. Yang penting kita jaga bahwa hati kita itu berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apresiasi dari siapapun itu nggak penting sebetulnya Iya, makanya karena pernah tujuan kita bahas hidup kita, tujuan hidup kita itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Itu Mbak. Yang ketiga ada qanaah. Ya, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima apapun yang telah Allah berikan ya. Hari ini dikasih rezeki 50 juta, alhamdulillah. Besok 100 juta, alhamdulillah. Kok besok belum ada, ya disyukuri terbaru, alhamdulillah. Kemarin sudah dikasih, dicukupkan kan itu ya. Gitu ya. Itu nanti akan bisa menjadi sarana untuk kita menjaga hati kita untuk tetap menjadi orang yang bersyukur kepada limpahan rahmatnya gitu. Ya, gitu ya. Itu qanaah itu memang menjadikan kita bersyukur apapun yang dikasih Allah, nerima. Orang teriman itu kan ya meskipun sedikit Ya dari Allah ya, dari Allah itu ya kita memang berkah harus gitu nerima. ya. Ya punya rezeki 50.000 ya dibelanjakannya ya 20.000 aja ya. Ya semua ya. 10.000 kan. Yang 20.000 lagi nanti bisa dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan lain ataupun disimpan supaya punya yang namanya tabungan, punya yang namanya nilai sedekah, dan kebutuhan kita juga bisa terpenuhi, tercover semuanya ya. Gitu ya. Nah ini sih karena memang manajemen keuangan itu kan memang penting banget. Ya, makanya ada harus di planning ya kehidupan kita, terutama mengenai yang namanya financial ya. Karena memang dengan uang ini kita bisa melakukan apapun yang baik tentunya ya. Dan kalau nggak punya uang ini juga kadang-kadang ribet kita ya. Maka dari itu tatkala kita punya uang harus bijak menggunakannya, jangan sampai boros ya. Karena juga ada sebuah quote juga, kul wasrob walbas bighairi sarofin wala makillah. Makan, minumlah dan berpakaianlah kalian semuanya, tetapi jangan terlalu ya Ya, jangan berlebih-lebihan. Berlebihan itu nggak boleh, karena berlebihan juga termasuk sifat daripada syaitan. Jadi seperti itu ya. Itu ya. Itu tema kita hari ini yang luar biasa. Gitu. Jadi kita ada tadi selipan di akhir, bijak menggunakan uang. Jadi kita nabung. Siapa tahu dengan nabung itu membawa kita ke
Baitullah juga luar betul biasa. sekali. Nah, Gitu ya, ngomong-ngomong ke Baitullah Nah. ini pasti Uma ini akan menyampaikan ya bahwa ada travel terbaik di Jawa Timur, khususnya Betul dong. ada Safira Tour and Travel. Tenangmu tak tak ternilai gitu ya, tenangmu tak ternilai. Ya. Safira ada luar biasa programnya ya. Betul. Nah, besok 1 Agustus itu sampai dengan Safira 3 ya. nah sampai Sampai dengan dengan 3 3 Agustus Agustus. itu ada soft opening Ya. untuk kantor baru kita di Surabaya. Di Surabaya, tepatnya di Ex Hotel Desain Hotel Surabaya. Boleh mampir ke sana juga Frontage boleh. Ahmad Yani ya. Boleh di follow IG kami, nanti kami DM boleh ya. Di mana sih kantornya, boleh datang ke sana juga. Iya. Karena Safira akan memberikan pelayanan yang luar biasa, untuk rangkaian ibadah umroh dan juga haji khusus para sahabat semuanya. Yang Jadi mau umroh Safira, boleh oke ya. Yang mau umroh boleh, harganya juga varian mulai 27 jutaan ada. Ya, ada paket charity. Paket charity ada, paket bronze, Paket bronze, ada paket silver, silver, ada isi gold, Nah, platinum. jadi Safira itu mulai harga yang ekonomis 27 jutaan Hingga harga yang sampai sangat 70 dinamis, ya. jutaan ada gitu ya. Boleh mampir kantor juga boleh atau Ya. DM kami. Dan kami Nah, tanya-tanya sama kami ya, boleh ya. boleh banget Di gitu ya. berbagai macam media boleh, silakan Gitu bisa tanya-tanya dulu umroh Safira berapa, paketnya apa segala macam. Boleh, Insya Allah kami bisa memberikan yang namanya pencerahan ya. informasi terbaik. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Mau umroh plus Turki, Dubai, masya Boleh Allah. ya, semuanya di cover oleh Safira Cover ya. oleh Safira. Jadi Ustaz Abdullah juga ini apa ini juga biasanya spesialis membawa yang plus gitu. Iya, plus Turki pernah, Turki, plus Dubai apalagi. Dubai, masya Allah, berapa kali ke Dubai Ya. sudah alhamdulillah ya. Oke, nanti insya Allah tanggal 14 juga kembali bertugas di program Umroh Safira, Ya. plus Al-Ula dan juga plus Kota Taif ya. Dua Al-Ula dan Nah. Al-Ula itu bagus apa ya? Iya, betul sekali ya. Boleh Oke, nih ekskul silakan. Al-Ula. Iya, Terus Al-Ula. kalau ada yang tanya, Umar misalkan gini, Ya. loh, Ustaz, Al-Ula ini kan tempat yang sama sekali tidak pernah disukai oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berkunjung ke sana karena haram gitu ya. Iya. Jadi mohon maaf, Al-Ula itu adalah merupakan suatu kawasan ya, di mana Al-Ula ini ada tempat yang boleh dikunjungi dan ada tempat yang tidak Tak boleh boleh dikunjungi. Nah, yang tak boleh ini Namanya? yang kita tidak kunjungi. Namanya apa itu? Namanya Madiin Saleh. Madiin Saleh lu Nah, kan beda Madiin Al-Ula dan Madiin Saleh. Jadi Ya, kita beda. berkunjung ke Al-Ula, makanya itu kan Jadi jauh, boleh sama masih pemerintah Arab. tempatnya masih jauh banget ya antara Iya. Al-Ula yang kita kunjungi itu, Elephant Rock segala macam itu sama dengan yang namanya Madiin Saleh itu masih jauh banget. Nah, tentunya Jadi sahabat nggak perlu khawatir ya. Khawatir. Kita juga jauh-jauh ke Tanah Suci Madinah, tiba-tiba ke Betul. Al-Ula terus kita ngajak ke tempat-tempat yang ada unsur maksiat dilarang, yo insya Allah pasti enggak. enggak. Karena bisa Pemerintah menunjukkan ini sih. pahala kita dong, Nah, ya. pemerintah Arab juga Ya. sudah tahu sih ya, sudah Mana mengerti mana batasan batasan-batasannya. betul. Jadi Ya. kita nurut saja. Jadi kita Pengen ke positif. Al-Ula Oke, boleh. silakan umroh bersama Gitu. Safira. Safira. Karena Safira Tenangmu tak ternilai. Masya Allah. Oke. Jadi seperti luar biasa ya. Oke, Topik Uma. kita sore hari ini, ini di hari Kamis. Hari Kamis, Betul. Ya. Nah, jadi sore-sore itu memang bahasnya memang harus yang singkat-singkat, yang sederhana-sederhana, yang seger-seger gitu ya. Oke, Uma. Nanti malam Jumat jangan lupa kegiatan biasanya rutinan malam Jumat itu tahlil, Ya, ada silakan yang mau yasin, bertahlil. ada ziarah ke makam orang tua juga boleh. Boleh ya. Jadi Mm-mm. pokoknya semua kita ambil positifnya aja, Ya. termasuk kegiatan rutin tahlil, terus sholawatan segala macam. Sholawatan. Silahkan, saya yakin panjenengan semuanya mempunyai dalil tersendiri ya. Jadi gitu Mau ya. nggak tahlil ya silakan, mau Silakan. boleh silakan. Yang jelas kalau saya melihatnya, siapapun yang melakukan hal semacam itu kan yang dibaca juga kalimat-kalimat thayyibah Iya, ya. betul. Puji-pujian kepada Allah dan juga selawat kepada Rasulullah, insya Allah semuanya juga bernilai ibadah. Ibadah pasti gitu nanti ya. dinilai Allah baik Oke, gitu ya. Uma. Terima kasih Ya. Abang untuk hari Oke, ini. sami-sami. Masya Allah ya. Habis ini kita jemput Adik Eza. Oke, terima kasih ya hari ini. Sebelum tutup podcast ini kita doa dulu. Doa seperti dulu biasa, ya. Monggo sahabat-sahabat semuanya ya. Ya, diamini yang berada saja. di 3 medsos kami ya. Semuanya di @ustadzsafrizal dukung ya. Mohon dukung dakwah kami ini dengan cara memberikan like, share, komen dan juga subscribe ya. Penting itu ya. Penting sekali dan mohon doa restunya ya, semoga kami bersama keluarga
saya doa afiat, dan saya doakan panjenengan semuanya itu juga saya doa afiat, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholih wa sholihal fatihah. Ibnu Suratul Mustaqim Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Khabir ya Mujib. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas sholihin wa sholihat. Allahumma ya Allah yassir lana umurana fi sirri Makkah wal Madinah fi kulli syahrin. Allahumma ja'alna waj'al auladana waj'al zawjatana waj'al ahlana waj'al talamidana waj'al jama'atana waj'al ya Allah sahabat-sahabat semuanya kritikan medsos kami ya Allah min ahli ilmi wa min al khair wa al tuqah wa al rizqi wa al sikhah wa al sabri wa al sunnah wa al qur'an wa al sadaqah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf nggih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah gabung di Instagram juga, terima kasih, di TikTok juga, Masya Allah, terima kasih ya. Channel YouTube juga, terima kasih. Jangan lupa like, komennya juga, subscribe juga, jangan lupa. Dan follow terus Follow ya. IG kami juga, di TikTok juga, sama semuanya akunnya Ustadz Safriza. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.